Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya yang berjudul kolesistitis akut. Jangan lupa untuk di subscribe dan like ya, karena subscribe itu gratis. Kolesistitis akut adalah peradangan akut pada gallbladder atau yang kita sebut dengan kandung empedu. Ini adalah komplikasi utama dari kolelithiasis atau batu empedu. Itu hampir 95% kasus dan penyebab paling umum dari nyeri akut di kuadran kanan atas. Pada presentasi klinis, biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas yang konstan atau menetap, kadang-kadang disertai mual, muntah, dan demam. Pada pemeriksaan radiologi, biasanya modalitas awal yang sering digunakan adalah USG, karena USG ini paling banyak tersedia. Kemudian yang kedua adalah CT scan. Meskipun secara tradisional dianggap kurang sensitif dibandingkan USG, tetapi beberapa review menemukan bahwa CT scan lebih sensitif untuk diagnosis ini. Keuntungan lainnya adalah CT scan juga dapat memungkinkan evaluasi patologi lain yang lebih baik pada saat yang sama. Ini adalah gambaran USG dan CT scan dari gallbladder normal. Pada gambar A dan B adalah tampilan USG dan gambar C itu adalah tampilan CT scan. Pada gambar A yang tanda panah menunjukkan bahwa adanya dinding sebagai pensil thin echogenic line. Jadi ini pasien dalam keadaan setelah puasa semalam. Sedangkan pada gambar B adalah pasien dalam keadaan postprandial menunjukkan penebalan semua dinding gallbladder. Dan pada gambar C, CT scan dengan kontras menunjukkan adanya dinding yang sangat tipis. Jadi dindingnya ini mengalami enhance. Apa-apa saja sih yang harus kita temukan pada saat melakukan pemeriksaan USG dengan klinis kolesistitis akut? Biasanya tanda primer pertama itu adalah kolelithiasis yang dikombinasikan dengan tanda morfis sonografi. Jadi tanda morfis sonografi itu adalah adanya nyeri tekan ketika probe kita lakukan di area gallbladder. Jadi pasien akan mengalami nyeri. Nah, pada gambar USG di samping kita bisa lihat bahwa adanya batu atau gallstone yang saling kari kuning ini. Kemudian tanda sekundernya kita bisa lihat adanya penebalan dinding kandung empedu. Jadi dikatakan menebal ketika diameter dari kandung empedu itu lebih dari 3 sampai 4 mm dan kita temukan adanya cairan perikolesistitis. Di samping itu juga kita bisa dapatkan adanya dilatasi dari kandung empedu atau distensi kandung empedu dan sludge atau debris. Biasanya ini adalah tanda yang tidak spesifik atau kadang-kadang kita tidak temukan. Setiap upaya harus dilakukan untuk menunjukkan adanya batu yang menyumbat di NGB ataupun di ductus cysticus. Ini adalah tampilan CT scan kontras pada wanita usia 43 tahun dengan kolesistitis calculus akut, di mana pada gambar sebelah kiri menunjukkan distended KB kepala panah dengan dinding yang sedikit menebal dan fat stranding halus tanda bintang atau yang saling kari. Kemudian pada gambar sebelah kanan kita temukan adanya batu pada neck gallbladder yang tanda panah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini adalah tampilan USG dan CT scan. Pada gambar A, USG wanita 59 tahun menunjukkan adanya dinding gallbladder yang berlapis dengan daerah hipoechoic di antara garis ekogenik, jadi itu kepala panah. Kemudian pada gambar B, CT scan dengan kontras, kita lihat bahwa dinding dari gallbladdernya menebal, kemudian lapisan luar dari dindingnya itu hipodens karena adanya udem subserosa. Ini adalah kasus dengan kolesistitis calculus akut. Jadi kita tidak temukan batu. Pada pemeriksaan USG dari pria berusia 74 tahun pada gambar A dan B,
Pada gambar A menunjukkan adanya penebalan dinding dari gallbladder yang terisi penuh dengan sludge, yang tanda bintang itu tanpa adanya batu. Jadi pada gambar A ini hanya ada penebalan dinding dengan sludge, dan jadi bedanya sludge itu dengan batu, bahwa sludge itu bentuknya seperti lumpur, kalau batu itu memang kayak kalsifikasi padat. Kemudian pada gambar B adalah USG dari power Dopplernya menunjukkan hipervaskularisasi. Kita bisa lihat yang kepala panah, mata panah, itu menunjukkan bahwa pada gallbladdernya itu telah mengalami peradangan. Perlu diketahui bahwa kolesistitis akal kulus terutama itu terjadi pada pasien yang sakit kritis, mungkin karena peningkatan viskositas empedu akibat puasa dan pengobatan yang menyebabkan kolestatis. Biasanya pada pencitraannya kita tidak temukan batu, yang ada hanya sludge pada kandung empedu. Terima kasih, demikianlah materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih untuk selalu melihat materi saya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan like ya, sebagai motivasi saya untuk terus membuat materi-materi yang bermanfaat untuk semuanya.